Pemirsa Suwanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Jangan lupa klik Amin. subscribe, terutama para guru, agar channel ini bisa digunakan untuk inspirasi, aspirasi saudara-saudara dengan para pengambil kebijakan. Nah, kali ini kita mengundang narasumber yang sangat istimewa di episode ketiga. Ialah Bapak Sumarna Surapranata dan sangat terkenal ini Kang Pranata PhD. PhD itu gelar beneran, bukan kaleng-kaleng. Karena jauh didapatnya di Australia sana. Tapi Amin. tujuannya dari Universitas Gajah Mada. Kebetulan saya mengajar beliau, jadi saya lebih tua dari beliau. Nah, Dosen saya. kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Pranata PhD. Waalaikumsalam, Profesor Suyanto, dirjenku, dosenku. Gimana ini? Eh, Guru kan apa memegang kunci utama ya, Betul. Pak Pranata. Dan kita punya PR yang harus diselesaikan, Ya, terutama adalah guru-guru di daerah terpencil. betul. Terpencil itu kalau gurunya nggak diperhatikan tuh lebih sangat tertinggal lagi pendidikannya. Apa Betul. saran Pak Pranata untuk Pak Menteri tentang terkait guru-guru daerah terpencil ini, Pak Pranata? Baik. Betul, Prof. Rasio guru dan siswa di daerah terpencil itu sangat-sangat besar. Ada satu guru ngajar 180, 200 siswa. Ini rasionya sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena kekurangan Hmm. pemerataan guru yang tidak merata. Prof. Yanto mengatakan apa sarannya? Ada dua. Yang pertama adalah berikan tunjangan khusus. Sekarang sudah ada tunjangan khusus. Hmm. Saya gembira sekali pemerintah sekarang memberikan 2 juta Hmm. untuk guru-guru swasta. Itu mungkin perlu kita pertimbangkan juga untuk guru-guru di daerah khusus. Nah, menariknya, guru-guru daerah khusus itu sekarang agak terbengkalaikan, Prof. Nah, Pak Pranata, Ya. supaya ada kejelasan, apa yang Hmm. dimaksud daerah khusus? Kalau daerah khusus ibu kota kan makmur gurunya. Daerah khusus itu dulu pada saat bertugas di kementerian, yaitu ada 141 daerah kabupaten yang termasuk daerah khusus. Daerah Oh. khusus itu antara lain secara geografis memang sulit, secara ekonomi memang sulit. Hmm. Jadi yang dua paling nggak kriteria itu. Nah sekarang ini kekurangan guru. Dulu zaman kita itu ada program yang dinamakan SM3T. Ya. Sarjana mengajar di daerah 3T, terpencil, terluar, Hmm. pokoknya Tertinggal. ternyata maka lebih dari 7. Nah, Ya. SM3T itu program guru program pengadaan guru yang dilaksanakan oleh kementerian. Sarjana-sarjana dilatih dan disiapkan dikirim ke daerah. Setelah beberapa tahun mereka kembali. Nah, menariknya Prof. Yanto, ketika itu SM3T ketika pulang kembali Hmm. itu ditangisi Wow. oleh masyarakat setempat. Ya, 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 ya. akhirnya pada tahun 2015 yang sarjana-sarjana yang sudah SM3T itu mereka sudah punya sertifikat profesi S1 tentunya, itu kita buat program yang disebut dengan GGD, guru garis depan. Ditempatkanlah ribuan guru 2015 dan 2017 terakhir ke daerah-daerah terpencil itu. Kerjasama dengan pemerintah daerah. Mereka mau menerima dan kebanyakan ini di 141 kabupaten itu ya disiapkan dan Pemda mau. Hmm. Sekarang permasalahannya adalah sudah 8 tahun. 7-8 tahun sejak 2015. Dan 30-50% dapat informasi yang baru saja up to date. Dari mereka itu sudah meninggalkan daerah terpencilnya itu. Karena ada kontrak kerjasama kan. Nah sekarang kekurangannya bagaimana? Saya kira Pak Menteri yang baru ini perlu melakukan terobosan.
Yang pertama membuat lagi GGD, Hmm. guru garis depan. Tempatkan mereka ya di daerah-daerah terpencil dan itu dijamin oleh undang-undang, Prof. Ya, ya. Undang-undang guru dan dosen di pasal 21, 22 dan 23. Hmm. Kalau kita lihat ya, ini usaha pemerintah tentunya. Hmm. Usaha swasta ada Indonesia Mengajar umpamanya. Itu Ya. sudah bukan berpuluh-puluh tahun. Tetapi tidak masih belum mengatasi kekurangan guru yang ini genting dan penting. Karena Hmm. bagaimanapun tagline hari ini Hmm. kita bagus tuh. Hmm. Guru hebat, Indonesia kuat. Ya. Indonesia akan kuat kalau daerah terpencilnya disiapkan guru-guru yang hebat. Maka Prof, saya pikir ini di Undang-Undang Guru dan Dosen, di pasal 21-nya ada wajib kerja. Hmm. Wajib kerja bagi sarjana-sarjana. Berikan beasiswa, memenuhi dua. Yang satu kualifikasi, yang kedua kompetensi. Itu pasal 21. Kewajibannya siapa? Pemerintah. Hmm. Nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah tentunya. Pasal 21 udah ada guru dan dosen maksudnya. Ya, pasal 21 Undang-Undang Guru dan Dosen. Wajib kerja. Jadi bukan hanya lulusan perguruan tinggi LPTK. Bagi siapapun, yang penting dia punya kompetensi dan dia punya kualifikasi. Yang kedua adalah pola ikatan dinas. Ya, pola ikatan dinas itu dikerjasamakan dengan Pemda. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang di tingkat-tingkat akhir, boleh aja ikatan dinas. Dan yang ketiga, Prof, ini sistem pendidikan berasrama. Perguruan tinggi tertentu merekrut calon guru ya Hmm. untuk mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Dan kami, artinya bukan kami lah, saya punya pengalaman di situ. SM3T, Pak Pak Dirjen Pak Prof Suyanto punya pengalaman di situ ketika menjadi rektor di Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya punya pengalaman GGD ketika saya Hmm. di Direktorat Jenderal GTK. Sekarang Prof, ada spesialis dari Undang-Undang Guru dan Dosen, Hmm. yaitu daerah khusus, Otsus. Itu PP nomor berapa? Nomor 106. Dan Permendikbudnya sudah ada, Permendikbudristek nomor 44 tahun 2023. Tetapi itu karena leg spesialis, Bro. Hmm. Guru yang disediakan adalah mereka yang 45 tahun Oh, usianya. Dan kalau boleh lulusan SMA. oh, Hanya dilatih 2 tahun, bisa jadi guru walaupun memang hanya guru TK dan SD. hmm. Tetapi kan mau gimana hebat, mau Indonesia kuat bagaimana? Hmm. Kalau yang disiapkan, walaupun leg spesialis karena otsus, ya otonomi dan daerah khusus, tapi kita saya kira kementerian, kemudian di pendidikan dasar dan menengah harus membuat terobosan. Ini saran-saran dari orang yang pernah berkecimpung di situ, ciptakan kembali GGD, guru garis depan, untuk mengisi rasio guru yang sangat-sangat apa namanya besar. Jadi kalau tidak kita ciptakan guru-guru garis depan SM3T itu kan Hmm. Hmm. seadanya ya yang mengajar. Kita Seadanya, Bro. Karena yang ya, kadang saya mendengar bahwa kadang-kadang Koramil itu juga ngajar di sekolah gitu. ya, ya, ya sampai sekarang juga saya sangat respect kepada Tentara Nasional Indonesia TNI ya. Ya, Ya. ya, Mereka para bapak-bapak yang Babinsa masih terus membantu kita di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbatasan. ya, Tetapi kan kita harus menjadikan guru-guru yang hebat, ya betul. yaitu guru-guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Salah satunya ya perguruan tinggi Ya, menghasilkan itu dengan ikatan dinas, dengan berasrama. Sepengetahuan saya, mohon maaf kalau kalau salah, implementasi dari undang-undang guru dan dosen di sisi saya juga ada. hmm, Pasal 21, 22, 23 itu belum diimplementasikan sampai sekarang. ya, ya, Saatnya saya kira kan sudah hampir 20 tahun ya, dari 2005. ya, Di 2025 saya kira jangan diubah undang-undangnya, tetap diimplementasikan. PP-nya sudah ada, Prof. PP tahun PP nomor 74 di pasal berapa? 55, 56 dan seterusnya. Itu saya kira kalau diimplementasi sekarang kegentingan
kekhawatiran kita untuk menolong daerah-daerah terpencil itu saya kira sangat bagus, sangat keren. Di bawah kementerian, di Ya, bawah Menteri Pak Muti. saya juga mempunyai mahasiswa ya yang ikut guru di garis depan SM3T itu luar biasa itu. Medannya memang sangat sulit Betul, dan betul. untuk pergi ke sekolahnya itu harus naik perahu. Paling enggak, misalkan saja ada yang 5 jam di tengah sungai ketemu buaya katanya. Wah, Iya, ya, iya. ya. Itu ada tunjangan kemahalan nggak Pak Pranata di sana? Ya, tunjangan khusus itu. Mereka Oh, dapat tunjangan profesi, hmm, ya. Kalau karena SM3T kan sudah berpendidikan profesi, GGD itu hmm, mereka dapat tunjangan profesi, mereka juga dapat tunjangan khusus, hmm, ya. ya. Kalau tunjangan Nah, profesi kan sebesar gaji pokok kan. Kalau tunjangan khusus nanti menyesuaikan, ya. tapi dulu mereka yang di sana itu sudah pegawai negeri atau belum Pak Pranata? Sudah Pak, sudah pegawai negeri. Hmm, Jadi bekerja sama dengan pemerintah daerah, walaupun memang ada daerah-daerah tertentu ya yang menginginkan putra daerah. Saya kira putra daerah juga banyak yang sekolah-sekolah di perguruan tinggi. ya, Ya, ada ya. istilahnya AOP, asli orang Papua. Saya kira tidak ada masalah. Karena memang budayanya yang harus kena dengan mereka kan. Cuma masalahnya di Undang-Undang Otsus itu di PP 106 dan Permendikbud nomor 44 membolehkan untuk TK dan SD hanya lulusan SMA Hmm, dan jadi 2 tahun. Itu kan sama dengan D2 kan. Saya ya, kira itu tugas kita hmm, untuk meningkatkan juga kualifikasi mereka. ya. Dan di dalam peraturan itu yang implementasi dari pengangkatan guru-guru yang lulusan SMA itu diberi kesempatan 7 tahun untuk sampai kepada S1. Saya kira ini terobosan-terobosan apa namanya yang perlu dilakukan dan itu pemerintahan daerah saya pikir mau bekerja sama asal ada arahan dari beliau, dari Pak Oke, Menteri. baiklah Pak Pranata, Pak Dirjen GTK Senior. Saya kira ah, kita sudah cukup memberikan informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian Pak Menteri Ya. untuk tetap memperhatikan pengadaan guru-guru daerah terpencil SM3T itu. Karena kalau tidak, Dan GGD, Pak, ya GGD ya. guru garis depan. Itu Guru pertama dari- dilepas oleh presiden ketika itu. Oke, ya. Jadi SM3T dan GGD beda ya. SM3 itu pendidikannya, ya, dan, Hmm, apa namanya praktek di daerah-daerah tertentu. Ketika mereka sudah diangkat jadi pegawai negeri menjadi guru garis depan. oke, oke, Jadi guru garis depan itu basicnya dari SM3T, oke. Ya, tapi ditempatkan sudah jadi pegawai negeri. hmm, Kalau SM3T kan tidak ditempatkan untuk jadi pegawai negeri. ya betul. Ya, baiklah, Pak Dirjen Senior. Saya kira kita sudah memberikan aspirasi dan inspirasi untuk pengambil kebijakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi, insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan Pak Pranata selalu sehat walafiat. Sehingga, Sama-sama untuk Prof oke. juga. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Terakhir, wabarakatuh. selamat Hari Guru. Oh ya, oke ya, selamat Hari Guru dan Guru mudah-mudahan hebat, Indonesia kuat. guru hebat, negara kuat. Guru mulia karena karya. Nah, Oh, itu zaman kita itu. ya, sebenarnya dekat dulu. Oke, oke, makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.